teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Umi Hasanah. Di video kali ini kita akan belajar materi sosiologi, yaitu mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa kompetensi dasar dalam pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, memahami, mengenali, dan mengidentifikasi interaksi sosial dan kelompok sosial dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu melakukan kajian, diskusi, dan menyimpulkan mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, teman-teman mampu mendeskripsikan pengertian dan faktor terjadinya interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang ketiga, teman-teman mampu mengidentifikasi syarat terjadinya interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang keempat, teman-teman mampu membedakan bentuk dari interaksi sosial dan kelompok sosial. Yang kelima, teman-teman mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ya, betul. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama terdapat dua orang yang sedang bersalaman. Pada gambar kedua terdapat seorang guru dan peserta didik sedang melakukan proses pembelajaran. Sedangkan di gambar ketiga terdapat dua orang yang sedang berbicara melalui telepon. Nah, dari ketiga gambar tersebut dapat disebut sebagai suatu proses interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Sehingga, di dalam suatu interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Selain itu, menurut beberapa ahli, interaksi sosial diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Yang kedua, menurut Basrawi, interaksi sosial diartikan sebagai hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Yang ketiga, menurut Kim Balyong, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Nah, teman-teman, jadi terdapat 3 jenis interaksi sosial yang dapat kita lakukan di dalam masyarakat, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, untuk selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa interaksi sosial itu harus terjadi dengan adanya 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Apa sih kontak sosial dan komunikasi itu? Kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Contohnya itu seperti tidak bertatap muka secara langsung.
yaitu bisa melalui sarana telepon, surat, internet, maupun radio. Sedangkan komunikasi itu sebagai satu-satunya alat untuk berhubungan dengan orang lain di lingkungannya, baik secara verbal maupun nonverbal, juga untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok. Contohnya itu seperti menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan tersenyum. Nah, tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi ya teman-teman, karena melalui komunikasi dan kontak sosial, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Sementara itu, tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu proses interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati, dan faktor empati. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Imitasi itu merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya itu seperti seorang anak perempuan yang bermain masak-masakan. Hal ini karena anak perempuan ini melihat ibunya pada saat memasak di dapur, sehingga ia meniru apa yang ia lihat. Yang kedua yaitu faktor sugesti. Sugesti itu merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya itu seperti seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya itu seperti seorang anak yang mengidolakan penyanyi, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan oleh seorang anak tersebut. Yang keempat yaitu faktor simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya itu seperti ketika ada rekan kita mendapat juara, saat itu juga kita memberikan ucapan selamat kepada rekan kita. Yang kelima yaitu faktor empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, serta mengambil perspektif orang lain. Contohnya seperti apabila ada teman kita yang sakit, maka kita dapat menjenguknya dan membawakan apa yang dibutuhkan. Nah, dari faktor-faktor tersebut dapat berdiri sendiri atau secara berpisah maupun dalam keadaan tergabung ya teman-teman. Kemudian, apa saja ya bentuk-bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif ini terbagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara itu, proses disosiatif juga terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu proses asosiatif.
Proses asosiatif merupakan suatu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, bentuk kerjasama antara lain itu seperti kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Sementara itu, contoh kerjasama di masyarakat sekitar kita itu seperti teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses yang menunjuk pada usaha manusia untuk meledakkan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk dari akomodasi seperti koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan adjudikasi. Contoh dari akomodasi itu seperti pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi, sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, seperti dengan sikap toleransi, saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contoh dari asimilasi seperti warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya dapat berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia, atau contoh lainnya seperti bakso yang dibawa oleh orang Tiongkok kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada suatu konflik atau merenggangkan suatu solidaritas kelompok. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya seperti gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Di dalam persaingan ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Selanjutnya yaitu kontroversi, merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontroversi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya seperti ketika OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut,
sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Yang selanjutnya yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk dari konflik seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai kelompok sosial. Di sini ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial? Ya, betul. Jadi, kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia atau kumpulan individu yang mempunyai kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi, unsur penting dalam kelompok sosial yaitu adanya hubungan dan juga dengan adanya suatu interaksi. Sementara itu, menurut beberapa ahli, kelompok sosial diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Mayor Pollak. Menurutnya, kelompok sosial yaitu sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kedua yaitu menurut Joseph S. Rothschild dan Roland L. Warren. Kelompok sosial diartikan sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya, terjadinya suatu kelompok sosial itu terdapat beberapa syarat. Di antaranya menurut Robert Camerton, kelompok sosial harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok sosial harus memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu yang tergabung dalam kelompok sosial secara kontinu atau secara terus-menerus harus melakukan pola hubungan interaksi atau komunikasi. Yang kedua yaitu pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksud dari kata mendefinisikan yaitu dia mengakui bahwa dirinya itu adalah bagian dari salah satu kelompok. Yang ketiga yaitu pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya, setelah kamu mengakui, kamu pun diakui oleh orang lain sebagai bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya, sebuah kelompok sosial pasti memiliki suatu ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Artinya, setiap kelompok sosial itu memiliki identitas atau tanda pengenal. Yang kedua yaitu tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya, setiap anggota kelompok sosial itu mempertahankan setiap nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Contohnya seperti visi misi sekolah yang selalu dipertahankan. Yang ketiga yaitu tiap kelompok memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan peranannya. Maksudnya, status adalah kedudukan seorang dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah struktur. Sedangkan peran adalah harapan orang lain terhadap status kita. Contohnya,
Kalian memiliki status di SMA yaitu sebagai siswa. Artinya, peran itu adalah harapan orang lain terhadap seorang siswa itu. Yang keempat yaitu tiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi, setiap peran yang ada dalam sebuah struktur itu diatur oleh norma-norma yang berlaku. Oke, untuk selanjutnya yaitu terjadinya suatu kelompok sosial di dalam suatu masyarakat pasti dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, kedekatan. Kedekatan dapat menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok sosial. Sedangkan yang kedua yaitu adanya kesamaan. Dalam hal ini, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, ataupun kesamaan yang lainnya. Selain itu juga, kelompok sosial yang terdapat di dalam suatu masyarakat juga beraneka ragam, sehingga kelompok sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok sosial terorganisir atau teratur, dan kelompok sosial tidak terorganisir atau tidak teratur. Oke, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kelompok sosial terorganisir juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok dasar. Kelompok dasar adalah kelompok yang berukuran relatif kecil yang dibentuk karena adanya tujuan untuk melindungi para anggotanya dari tekanan negatif kelompok besar yang telah mapan. Contohnya itu seperti kelompok penjagaan yang muncul di sebuah kampung ketika kampung tersebut mulai muncul tindakan kriminalitas. Yang kedua yaitu kelompok besar dan kecil. Besar kecilnya suatu kelompok bisa ditentukan dari jumlah anggotanya dan beban tugasnya. Contohnya, untuk kelompok besar yaitu kelompok Persatuan Guru se-Indonesia. Lalu dari kelompok besar tersebut dibentuklah kelompok kecil lagi, yaitu kelompok Panitia Reuni Guru. Oke, yang ketiga yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer memiliki ciri hubungan erat antar anggotanya. Secara fisik, antar anggota saling berdekatan, adanya ikatan emosional dan memiliki solidaritas yang tinggi. Contohnya seperti keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan kelompok sekunder memiliki ciri hubungan yang tidak erat dan biasanya didasari keterikatan karena pekerjaan atau profesionalitas. Misalnya, seorang karyawan yang terikat kontrak oleh direktur suatu perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu kelompok in-group dan out-group. Kelompok ini disebut sebagai kelompok dalam dan kelompok luar. Ketika seseorang menyebut kami, ia bagian dari kelompok itu. Dan ketika seseorang menyebut mereka, ia bukan bagian dari kelompok itu. Jadi contohnya itu seperti seorang kepala desa mengatakan, kami akan membangun irigasi yang baik untuk warga atau mereka. Kami yang dikatakan kepala desa merujuk pada kepala desa itu sendiri dan juga anggota dari organisasi desa yang ia bina, sedangkan mereka menunjukkan kepada warganya. Kemudian yang kelima yaitu kelompok paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban memiliki ikatan batin yang murni dan kedekatan emosional yang tinggi, seperti organ manusia yang diciptakan untuk saling membutuhkan. Contohnya itu seperti keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan kelompok patembayan memiliki ikatan yang mekanis yang didasarkan atas visi misi bersama, misalnya komunitas pengusaha dan serikat buruh. Kemudian yang keenam yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan tegas yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contohnya seperti
organisasi kemahasiswaan. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki peraturan atau struktur organisasi yang secara tertulis atau dinyatakan legal. Biasanya, kelompok informal terbentuk atas kesepakatan sosial saja, misalnya geng di SMA. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kelompok membership group dan referensi group. Kelompok membership group adalah kelompok yang secara resmi menunjukkan seseorang sebagai anggotanya. Seperti seseorang mengakui sebagai mahasiswa, lalu ia menunjukkan kartu mahasiswanya. Sedangkan kelompok referensi group adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh mereka yang bukan anggotanya. Misalnya, seorang anak kecil yang bergaya seperti aktor Korea, padahal ia bukanlah warga Korea. Ia menjadikan aktor tersebut sebagai acuannya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kelompok sosial tidak terorganisir ya teman-teman. Kelompok sosial tidak terorganisir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kerumunan. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tetapi tidak memiliki pola hubungan yang bertahan lama. Contohnya seperti penumpang kereta api atau penonton bola. Mereka berada di suatu tempat, kontak dan komunikasi mungkin saja terjadi, namun tidak bertahan lama. Ketika sampai tujuan atau pertandingan bubar, mereka juga akan ikut bubar. Yang kedua yaitu publik. Publik merupakan kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melalui perantara dan tidak langgeng. Contohnya seperti penonton acara televisi, pendengar radio, dan pembaca surat kabar. Publik memiliki ukuran yang besar, namun mereka terhubung melalui perantara atau dengan kata lain tidak menjalin interaksi yang sifatnya langsung. Yang ketiga yaitu massa. Massa merupakan kerumunan sosial dalam konteks urban dan modernitas. Kerumunan tersebut dibentuk oleh visi bersama, dan sebagai contoh, aksi demo yang dilakukan di depan kantor DPR dan biasanya didasari oleh visi yang sama. Oke teman-teman, kita sudah belajar tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Sementara itu, suatu hubungan dapat dikatakan interaksi sosial apabila terdapat kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku, dan adanya suatu tujuan tertentu. Sementara itu, faktor terbentuknya interaksi sosial yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Sedangkan untuk bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Sementara itu, kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia yang mempunyai kesadaran yang sama tentang keanggotaannya dan saling berinteraksi. Suatu kelompok sosial memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sosial harus memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompoknya. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompoknya. Sementara itu, kelompok sosial memiliki ciri-ciri yaitu 1. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata. 2. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama. 3. Tiap kelompok memiliki struktur sosial. Keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Sementara itu, faktor terjadinya kelompok sosial yaitu adanya kedekatan dan adanya suatu kesamaan. Untuk bentuk-bentuk kelompok sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok sosial terorganisir atau teratur dan kelompok sosial tidak terorganisir atau tidak teratur.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.